Begini teman-teman, ya kami meneruskan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebab akibat adanya polemik nasab itu tidak lain dan tidak bukan itu disebabkan oleh kaum Ba'alawi sendiri yang terlalu ambisi di dalam membatalkan nasab Wali Songo baik ke atas dan ke bawah. Terus yang kedua, to'en di dalam nasab, pembatalan nasab ini bukan hanya terjadi sekarang ini. Jadi zaman-zaman sebelumnya pun seperti nasabnya Imam Syafi'i, Imam Madhab, itu pernah dibatalkan oleh Imam Al-Jurjani, tapi diselamatkan oleh keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang valid. Kemudian nasabnya Ahmad bin Hambal kepada Quraisy itu juga pernah dibatalkan. Bahkan banyak yang membatalkan. Yang menyelamatkan nasabnya Imam Ahmad bin Hambal, imam madhab keempat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ialah kitab zaman yang ditemukan dalam syair jahiliyah Abdul Qais yang menerangkan tentang dua kakek pongkol nasabnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, terus yang sama persis ceritanya dengan kaum Ba'alawi ialah nasabnya Imam Tabari. Disebut dalam kitab sejarah Baitut Tabariyin. Baitut Tabariyin itu di abad ke-9 itu nasabnya dibatalkan. Yang asalnya Baitut Tabariyin itu disebut dengan Sayyid karena ketersambungan nasabnya kepada Sayyidina Husain Asy-Syahid melalui pongkol nasabnya yang bernama Abdul Wahid. Itu dibatalkan dengan catatan kitab zaman. Nah, ini sama persis dengan kaum Ba'alawi. Yang pongkol nasabnya itu yang disebut masyhur dengan Ubaid, diperpanjang dengan Ubaidillah, kemudian dilepas tasghirnya menjadi Abdullah yang diasumsikan oleh Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah sebagai Abdullah yang tertulis di dalam kitab Tarikh Al-Janadi Al-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, seperti itu. Jadi pembatalan nasab ini bukan terjadi di Indonesia. Ini ilmu ya. Jadi kepada kaum muslimin jangan nanti mengira atau menuduh kami ini adalah unsur kebencian, iri hati, tidak. Justru ini adalah kepedulian kita terhadap nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, yang diutarakan oleh Kiai Ghalib, dan juga kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala an, laulal hifz, seandainya tidak ada kepedulian untuk menjaga nasabuhu asyarif, nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahtalaton nas fil ansab, maka manusia ini akan mengaburkan nasabnya dan mencantolkan dan mencangkokkan nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama nasabah membuat dan merangkai kaidah sebagaimana seperti istilah-istilah dalam qaid fiqhiyah, istilah-istilah dalam kitab-kitab hadis, di dalam mengkodifikasi sebuah hadis sahih atau hadis yang tidak sahih. Para ulama membuat istilah dan kaidah agar tidak semua orang mengaku mempunyai cerita yang tersambung kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini sama persis seperti itu. Kepedulian para ulama di dalam menjaga apapun yang dinisbatkan kepada baginda Nabi, terlebih dalam nasab ini. Sudah jelas hadisnya. Siapa yang berbohong atas namaku falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik dalam urusan pernyataan, baik dalam ataupun dalam urusan nasab. Oleh karena itu kepedulian kami sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang peduli akan kesucian baginda Nabi, kami berjuang untuk meluruskan pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar. Sebenarnya kalau kita menghadapi polemik nasab ini dengan secara ilmiah, sudah selesai. Nasabnya Ba'alawi itu putus dan manhulah, bohong. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, karena pengisbat pertama nasab Ba'alawi yang mencangkokkan Ubaid sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa al-Abah atau An-Nafad itu adalah Ali As-Sakron.
dalam kitabnya Al-Burqan Al-Musyiko. Dan seperti yang dibacakan oleh beliau tadi, itu mengisbat nasab berdasarkan syair bagus. Wabiwadidihil maimun Ubaidun atau Ubaidin, Al-Ayasir atau Al-Ayasir, Ubaiduhum atau Ubaidin. Berdasarkan syair ini kemudian diperjelas dan dipertegas dalam syarahnya oleh Ali As-Sakron, wa hakadha huwa huna Ubaidun wa huwal ma'ruf inda ahli hadramut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim annahu Ubaidillah. Nah, di sini kemudian beliau melanjutkan tulisannya, wa qad fahimtu mimma taqaddama awwalan mangkulan min tarikhil janati. Setelah Ubaid itu diperpanjang menjadi Ubaidillah, kemudian diasumsikan bahwa Ubaid itu adalah sebuah tasgiran dari Abdullah yang tertulis dari kitab Al-Janati. Itu sudah sesuatu yang disampaikan oleh Ki tadi, dokumen palsu. Kenapa dokumen palsu? Karena Abdullah yang ada dalam Tarikh Al-Janati itu bukanlah Ubaid yang ada di Al-Burqan Al-Musyiko. Ini beda keluarga, beda keturunan. Nah, tapi diasumsikan oleh Ali As-Sakron. Jadi kalau kita percaya, ya kita percaya terhadap asumsi. Kita percaya terhadap sesuatu yang bohong. Masa kita harus dipaksa untuk percaya dengan klaim bohong? Berarti kita mudah dibohongi. Nah, oleh karena itu ya, ayo kita kaji. Kalau perlu diskusi nggak apa-apa. Kalau memang ada muhibbin yang mau diskusi, monggo. Atau Ba'alawinya saja yang mau diskusi, ya monggo. Kita luruskan. Agar apa? Agar umat ini terlepas dari kesesatan polemik nasab yang diasumsikan. Nah, terus yang kedua, yang digembar-gemborkan oleh Sirumi Abbas, bahwa kitab tertua dalam pengisbatan nasab Bang Anawi itu adalah Jauharus Syafaf. Jauharus Syafaf itu sekilas tadi sudah disampaikan oleh Hegel. Itu bukan kitab nasab, melainkan kitab khurafat. Sedangkan kitab Jauharus Syafaf katanya itu lebih tua dari Al-Burqan Al-Musyiko karena ditulis di abad ke-8, sedangkan Al-Burqan Al-Musyiko di abad ke-9. Walaupun di sisi lain Jauharus Syafaf itu diragukan penulisannya itu di abad ke-13 gitu. Nah, selain terlepas dari itu, Jauharus Syafaf itu kitab-kitab khurafat yang mencatat khurafat-khurafatnya Faqih Muqaddam. Di antaranya yang mengaku Allah. Yang mengaku Allah itu di Jauharus Syafaf itu masih original. Berupa manuskrip. Masih berupa manuskrip dan original, tidak ada halul waibahnya. Yang ada halul waibahnya itu di Masrur Rawi. Iya, di Jauharus Syafaf itu masih original. Tidak ada ya yang namanya halul waibah satu, tidak ada. Karena itu yang asli. Nah, kemudian itu dimodif oleh keturunannya itu biar lebih indah, bahwa seolah-olah Faqih Muqaddam ini yang notabene adalah tokoh gerakan Batiniyah di dalam merusak tauhid dan akidah bahkan agama, itu dipoles sedikit agar menjadi tokoh sufiyah yang mengaku Allah itu dalam keadaan tidak sadar. Begitu teman-teman. Jadi ini yang ini bukan sekedar polemik nasab, akan tetapi di sini ada gerakan penyesatan massal yang dibalut oleh nasab suci baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Oke. Baik, ada tambahan? Ada tambahan kayaknya? Iya, betul. Selain nasab ini memang kalau karena berdusta atas nama baginda Nabi, baik berupa darahnya, af'alnya, perkataannya itu tidak sama dosanya, maka fardu kifayah bagi setiap orang muslim yang tahu dan mengetahui bahwa nasab ini palsu harus disampaikan. Kalau itu kan bukan nasabah. Nasabah, ya apa itu takrif nasabah? Nasabah itu adalah orang yang mengetahui nasab seseorang, orang yang mengkaji nasabnya Ba'alawi beserta kaedah-kaedahnya, baik kaedah ammah atau khosoh, mengetahui itu sudah nasabah di bidang nasabnya Ba'alawi. Karena
orang yang mengetahui nasabnya seseorang. Mungkin di dalam nasab-nasab yang lain tidak masuk kepada nasabah, tapi orang yang meneliti sungguhan dalam nasabnya Ba'alawi sudah masuk kepada ta'rif itu yang namanya nasabah. Begitu. Karena begini, di samping batal secara nasabnya, di saat mereka memproklamasikan kakek moyang, mohon maaf, kakek moyangnya itu Mi'raj 70 kali. Di sini ternyata ditemukan di Al-Wariqat dikatakan bahwa yang namanya Abu Bakar bin Salim itu adalah syarikah fil mulki dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini tidak bahaya? Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Di sana diterangkan mulki mulkuka tusarrifu bihi kaifa syi'ta. Abu Bakar bin Salim, keratonanku adalah keratonanmu. Kamu gunakan apa sesukamu. Ini apakah tidak bertentangan dengan walam yakul lahu syarikun fil mulki? Oleh sebab itu gerakan kami untuk menyadarkan masyarakat umum agar tidak tersesat di kemudian hari adalah sebuah perjuangan insyaallah yang mulia. Amin. 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 Nggih, closing statement nggih. Nggih. Closing statement mau ditutup ini baik. Ada 2 poin yang bisa kami petik untuk dijadikan hikmah agar menjadi bekal bagi kami untuk menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, polemik nasab ini jangan disalahartikan sebagai fitnah atau sebagai benci dan iri maupun dengki, bukan. Akan tetapi ini demi menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang pertama. Terus poin yang kedua, di sini adalah ada gerakan penyesatan massal terhadap umat yang dibalut oleh nasab suci baginda. Alhamdulillah, kemarin ada salah satu muhibbin yang telepon saya sampai 2,5 jam menceritakan tentang hurofatnya kaum Ba'alawi yang sudah kami tulis dalam buku hurufat kami, dan disampaikan kepada guru kami yang ada di Mekah. Ternyata guru kami yang ada di Mekah itu tidak percaya dengan hurufat atau ya selama ini dugaan kami benar kalau guru kami memang tidak tahu terhadap gerakan-gerakan sesat mereka. Jadi sampai guru itu katanya bilang kepada muhibbin itu, nanti kalau kamu sudah pulang coba teliti lagi kitab-kitab hurufatnya Ba'alawi. Apakah itu memang benar tulisan dari para leluhur mereka atau memang pernyataan-pernyataan yang dipelintir atau pernyataan-pernyataan miring yang dinisbatkan kepada para leluhur mereka. Di antaranya yang muhibbin tersebut itu sampaikan kepada beliau yang terdapat dalam kitab Kunuzus Sa'adah, yuhillu haraman. Leluhur Ba'alawi ini menghalalkan sesuatu yang haram, seperti nyemet-nyemet payudara gadis di jalan setiap yang ditemui. Terus saya sampaikan kepada dia melalui telepon, ya, kalau memang itu adalah pernyataan miring atau pernyataan yang dinisbatkan kepada para leluhur mereka, sudah dari kemarin mereka itu akan melakukan konversi pers untuk menyampaikan bahwa semua yang kami sampaikan melalui kitab hurufat itu adalah tidak benar. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh mereka karena memang itu adalah betul-betul benar dari kitab-kitab mereka, dan kitab-kitabnya sudah jelas.
bisa di-download di Google kalau memang tidak tahu kitabnya. Halamannya, Kitabnya, sudah kami pengarangnya, sudah kami cantumkan semua. Ya, itu yang terdapat di Gunung Susat, dan ada lagi yang lebih tajam dari itu, lebih ekstrim dari itu, micek, nyemek kemaluan perempuan. Itu dilakukan di Babu Salam, Masjidil Haram. Dan banyak lagi pernyataan-pernyataan yang mirip seperti yang disampaikan ke Ghalib Sahuri tadi, serah terima jabatan dengan Allah. Itu sudah terima jabatan, ya abdi mulki mulkuka, wahai hambaku, kerajaanku adalah kerajaanmu juga. Syarikun fil mulk gitu. Syarikun fil mulki. Iya. Jadi Ba'alawi ini sama dengan Allah akhirnya. Dan di buku terbaru mereka, Kiai, ya, di buku terbaru mereka itu ya, ada pernyataan yang dinukil dari tokoh Batiniyah yang dinisbatkan kepada Ibnu Ajib, bahwa agama itu terbagi menjadi dua bagian, ubudiyah dan rububiyah. Jadi yang rububiyah ini adalah mereka kaum Ba'alawi, manusia setengah Tuhan. Rububiyah, manusia setengah Tuhan. Kalau kami ini adalah ubudiyah. Iya, manusia setengah Buddha. Seperti itu. Makanya yang setengah Tuhan itu tidak boleh disalahkan. Oleh karena itu di setelahnya, pernyataan setelahnya itu, jangan jadikan ahli syariat sebagai hujah atas ahli hakikat. Jadi ini sudah mau mengkebiri syariat mereka itu. Tapi alhamdulillah, mungkin ya karena sudah kami jawab, tapi belum naik cetak. Terus kami sampaikan sekilas tentang kesesatan yang terdapat dalam buku itu. Nah, ya kami juga sampaikan kepada Muhibbin, ini menjiplak nama kitabnya Syekh Muhammad yang sangat populer. Tapi di Indonesia kan, mafahim yajibu an tusahhah, pemahaman yang harus diluruskan. Jadi saya juga sampaikan di video-video sebelumnya kepada para alumni Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini loh, kitab guru kita dicontek oleh kaum Ba'alawi dan disalahgunakan untuk dijadikan hujah atas pengakuan sesat mereka. Kalau seandainya saya punya kemampuan untuk menuntut, ya saya tuntut. Saya tidak punya kemampuan karena organisasi alumni Syekh Muhammad itu diam. Organisasi yang resmi, saya tidak masuk dalam organisasi itu. Seandainya saya masuk dalam organisasi itu, maka saya akan menuntut penulis buku pemahaman yang harus diluruskan, karena isinya di dalam bukan lurus, akan tetapi bengkok-bengkok. Oleh karena itu kami jawab, Kiai, dengan buku pemahaman bengkok kaum Ba'alawi wajib diluruskan, karena di situ terdapat pemahaman bengkok yang disebutkan pada para alim ulama sufi. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.